Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabial Syadida. Saya dari Universitas Cibanati, Karawaci, Tangerang. NIM saya 2305011. Saya dari Pemalang C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan design thinking dalam desain UI atau UX. Nah, di sini ada pengantar design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada pengguna. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman pengguna. Nah, di sini ada 5 tahapan design thinking. Proses design thinking terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama itu ada empatis, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test. Dari kelima tahap ini membantu desainer memahami masalah dan menemukan solusi terbaik secara bertahap. Nah, di sini contoh dari empatis atau memahami pengguna. Pada tahap ini, desainer berusaha memahami kebutuhan, perasaan, dan tantangan pengguna. Caranya, observasi, wawancara, atau survei pengguna. Dan di sini tujuannya agar solusi yang dibuat benar-benar relevan. Lanjut. Nah, sini contoh dari define atau merumuskan masalah. Data dari tahap empati digunakan untuk merumuskan masalah utama. Hasil akhirnya berupa problem statement yang jelas dan fokus. Contohnya, bagaimana cara membantu pengguna agar lebih cepat menemukan fitur di aplikasi? Nah, itu contoh dari define. Nah, di sini ada contoh dari ideate atau menghasilkan ide kreatif. Tahap menghasilkan ide sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah. Gunakan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau scamper. Tujuan ini mencari solusi kreatif tanpa batasan dulu. Lanjut. Nah, di sini ada prototype atau membuat model awal. Buat versi sederhana dari ide terbaik yang bisa diuji coba. Bentuknya bisa berupa sketsa, wireframe, atau makup digital. Tujuannya adalah mengubah ide menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan dicoba. Oke, lanjut. Nah, di sini tes atau uji coba ke pengguna. Prototype diuji langsung kepada pengguna, kumpulkan umpan balik untuk mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki. Tapi ini penting untuk menyempurnakan solusi sebelum diluncurkan. Nah, ini proses iteratif atau berulang. Design thinking bersifat berulang. Setelah uji coba, desainer bisa kembali ke tahap ide atau prototype untuk revisi. Dan hasil akhirnya, desain yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Desain akhir dari proses iteratif atau berulang. Nah, di sini udah penutupnya design thinking bersifat berulang. Setelah diuji coba, desainer bisa kembali ke tahap ide atau prototype untuk revisi. Hasil akhirnya, desain yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.